Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di Padatuk Channel. Salah satu yang dibahas dalam channel ini adalah terkait dengan PPh 21. Di antara kewajiban kita sebagai warga negara yang punya penghasilan adalah membayar pajak dan melaporkan SPT atau surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi setiap tahunnya, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Pada tahun ini adalah pelaporan SPT PPh 21 tahun 2024 paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2025. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan penghasilan di atas 60 juta. Seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2025 ini sudah resmi menggunakan pelaporan SPT menggunakan Cortex. Tapi untuk pelaporan SPT masa 2024 kita masih menggunakan DJP online. Jadi untuk Cortex-nya baru akan dipakai nanti pelaporan SPT tahun 2025. Dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan adalah formulir 1721A1 atau Bupot 1721A1 yang kita peroleh dari pemberi kerja. Hal yang perlu kita perhatikan adalah tentunya di dalam Bupot ini kita sudah mempunyai nomor bukti potong, NPP pemotong atau NPWP pemberi kerja, nama pemberi kerja, kemudian tentunya keterangan-keterangan terkait dengan penerima penghasilan ya. Kita lihat di sini ada NPWP, NIK atau paspor, kemudian nama, alamat sesuai dengan kondisi si penerima penghasilan. Yang perlu kita perhatikan juga adalah status pajak ya. Di sini status pajaknya adalah TK0, tidak kawin tanpa tanggungan. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah jumlah penghasilan neto yang diterima dalam pelaporan SPT ini. Kita lihat di sini adalah poin ataupun baris ke-13 sebesar 191.600. Inilah yang akan kita laporkan dalam pelaporan SPT. Kemudian juga baris ke-18 yaitu jumlah PPh. Untuk yang lainnya adalah sebagai informasi saja. Pada baris 22A misalnya itu adalah ada nilai 10 juta adalah PPh yang dipotong. PPh yang dipotong ini maksudnya adalah jumlah PPh yang telah dipotong ada dilaporkan dari penghasilan bulanan dari Januari sampai dengan bulan November. Sedangkan yang di baris ke-23 ini maksudnya adalah jumlah PPh yang dipotong pada masa Desember atau masa terakhir karyawan menerima gaji di tahun 2024. Ini tidak perlu kita inputkan dalam pelaporan SPT. Bagaimana cara untuk pelaporannya? Selanjutnya kita masuk kepada login DJP online-nya. Tahap pertama dalam pelaporan SPT kita adalah login ke DJP online. Kemudian akan tampil isian dalam login awal DJP online, di mana kita harus menginputkan NPWP atau NIK yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian juga kata sandi, dan di sini adalah ada tombol atau menu untuk lupa kata sandi apabila lupa untuk kata sandi yang telah diinputkan. Kemudian juga apabila untuk kita yang belum pernah melakukan pendaftaran, kita lakukan di daftar sendiri di sini. Maksudnya adalah karena NPWP yang berlaku saat ini adalah NIK, mungkin saja kita sudah menerima penghasilan yang sebelumnya kita belum memperoleh NPWP, dan untuk pemberi kerja memberikan bukti potong dengan NPWP-nya adalah menuliskan NIK. Nah, kalau sebelumnya belum aktivasi maka kita lakukan pendaftaran melalui DJP online ataupun melalui untuk 2025 ini kita menggunakan pendaftaran melalui Cortex.
Berikutnya, apabila kita login, tahap awal adalah adanya verifikasi akun DJP online-nya. Di sini akan masuk kepada pilihan apakah kita akan melakukan verifikasinya, pengiriman kode verifikasi ke alamat email atau melalui SMS atau melalui akun M-Pajak. Ya, untuk lebih mudah, kita lakukan pengiriman melalui alamat email. Kita klik alamat email ini, kemudian selanjutnya akan muncul isian kode verifikasi 6 angka yang telah dikirim ke email. Selanjutnya kita cek alamat emailnya yang sesuai. Di sini sudah muncul DJP online, penerimaan kode verifikasi. Kita klik emailnya. Ini adalah kode verifikasi yang kita terima, yang selanjutnya akan kita inputkan pada halaman login kode verifikasi. Kita inputkan nilainya. Verifikasi. Ini adalah verifikasi yang sudah sesuai dengan angka-angka yang dikirim di DJP online melalui email. Selanjutnya akan kita masuk kepada menu lapor e-filing. Selanjutnya adalah buat SPT, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan kondisinya, ya. Dengan poin nomor 1 ini tidak. Selanjutnya adalah kita isikan akan menggunakan formulir 1770S dengan panduan. 1770S ini maksudnya adalah apabila si penerima penghasilan hanya memperoleh penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan saja, atau memperoleh penghasilan dengan adanya bukti potong 1721A1 yang diterima dari pemberi kerja atau dari perusahaan. Kemudian kita isi tahun pajak yang sesuai. Di sini tahun 2024 dengan status SPT normal. Kemudian apabila kita telah melakukan pelaporan sebelumnya, maka kita pilih pembetulan. Pembetulan ini akan menyesuaikan dengan apakah itu pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya adalah kita mengisikan jumlah PPh yang telah dipungut atau yang menjadi perhitungan PPh pada tahun 2024. Kita isikan dengan klik tambah. Kita pilih PPh 21, jenis PPh-nya PPh 21. Kemudian kita isikan NPWP pemotong atau pemberi kerja. Akan otomatis nama pemberi kerja akan muncul. Selanjutnya kita isikan nomor bukti potong. Nah, kita ambil dari bukti potong yang telah kita terima di bagian nomor, kita isikan di nomor bukti potong. Selanjutnya akan kita isikan tanggal dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Di sini kita isikan dari poin atau baris ke-18. Kita pindahkan kepada jumlah PPh yang dipotong. Kita simpan. Selanjutnya akan muncul jumlah PPh yang dipotong pada kolom jumlah PPh di sini. Kita lanjutkan. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dari mana jumlah ini kita ambil? Adalah dari baris ke-13, ya. Ini kita pindahkan angkanya atau kita ketikkan angkanya di bagian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Jika iya, silakan diisi. Di sini kita pilih tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Nah, di sini kita pilih tidak. Kalau iya, silakan diisi. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ya, jika iya, silakan diisi. Di sini kita pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Ya, jika ada, ya silakan dipilih dan diisikan, ya. Contohnya adalah kita tambah
Contoh penghasilan yang dikenakan PPh final diantaranya adalah bunga deposito, atau cukup banyak dia tinggal drop downnya aja, akan kita pilih sesuai dengan yang bukti potong yang kita terima. Dalam contohnya di sini adalah pesangon atau tunjangan hari tua atau pensiun. Di sini kita isikan misalnya pesangon dengan penghasilan brutonya adalah 60 juta sesuai dengan bukti potong yang kita terima dan PPh terutangnya adalah 500.000 misalnya. Kita lanjutkan dengan pengisian harta ya. Apabila sudah pernah sebelumnya dilaporkan, tinggal kita mengacu kepada harta pada tahun lalu, kita lakukan revisi sesuai dengan kondisi harta pada tahun 2024. Apabila belum pernah kita isikan, ketika kita tambahkan jenis hartanya cukup banyak, drop downnya di sini ada uang tunai, tabungan, ada harta bergerak, harta tidak bergerak, dan segala macamnya. Kita tambahkan sesuai dengan yang dimiliki. Contohnya di sini adalah tabungan. Kita isikan tabungan, adalah nama hartanya tabungan bank, diperoleh tahun 2024 dengan harga perolehan ataupun jumlah tabungan kita di terakhir di Desember 2024. Contohnya di sini adalah 25 juta. Keterangannya adalah nama bank, contohnya adalah Bank BCA. Selanjutnya, apakah Anda memiliki hutang? Ya, sesuaikan tentunya. Jika iya, kita tambahkan hutang yang dimiliki. Jika sebelumnya sudah pernah diisikan, tinggal diedit di hutang pada SPT tahun lalu. Jika belum pernah diisi, kita klik tambah. Di sini contohnya adalah hutang dari lembaga keuangan bukan bank atau leasing kendaraan bermotor dan sejenisnya. Ya, kita isikan. Misalnya kita mempunyai hutang leasing untuk kendaraan bermotor, ya, tinggal kita isikan jumlah pinjamannya, kemudian juga nama pemberi pinjaman dan alamat pemberi pinjaman, sesuai juga dengan tahunnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, di sini kalau dalam status contoh kita adalah TK0, tentunya tidak memiliki tanggungan. Apabila Anda memiliki tanggungan, tinggal ditambahkan tanggungan yang ada. Nah, contohnya di sini adalah kita inputkan anggota keluarga kita, nama, NIK, hubungan keluarga, misalnya apakah itu anak, istri, ataupun orang tua. Kemudian pekerjaan dari yang bersangkutan. Misalnya kalau istri adalah rumah tangga misalnya, ataupun anak sebagai pelajar atau mahasiswa. Apakah Anda membayar zakat, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib? Kita sesuaikan pengisiannya dengan yang ada dari Bupot 1721A1 yang kita terima. Apabila dalam Bupot tidak ada informasi tentang pengisian pembayaran zakat, maka di sini kita sesuaikan dengan tidak. Apabila di bukti potong ada pembayaran zakat, tentunya kita sesuaikan dengan isian dari bukti potong. Gunanya apa? Apabila tidak sesuai dengan ada di Bupot, nanti akan muncul lebih bayar dalam perhitungan PPh di tahun 2024 ini. Selanjutnya adalah status perkawinan. Dalam contoh ini adalah TK0 atau tidak kawin. Jika K0, K1, K2, K3 tentunya menyesuaikan dengan yang ada di bukti potong. Apakah Anda memiliki pengembalian pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Di sini kita pilih tidak. Ini juga kita kosongkan saja. Ini adalah hasil perhitungan dari e-filing terkait dengan apa yang kita inputkan sebelumnya. Di sini PPh-nya adalah nihil, berarti apa yang kita isikan dalam pengisian SPT ini telah sesuai dengan apa yang ada di bukti potong. Kita lanjutkan adalah proses kurang bayar atau lebih bayar. Di sini karena nihil, berarti kita tinggal klik selanjutnya. Kita klik centang bagian ini, setuju. Ini adalah ringkasan dari SPT yang telah kita inputkan. Jenis formulirnya 1770S, ya, tahun pajak,
status SPT adalah nihil, berarti adalah 0 ya. Kemudian catatannya adalah lengkap. Selanjutnya kita ambil kode verifikasi dengan klik di bagian yang kuning di sini. Pilihannya adalah apakah kode verifikasinya akan terkirim ke alamat email atau ke SMS ya. Di sini kita pilih alamat email. Ini pengiriman token telah dikirim ke email Anda. Selanjutnya kita akan cek email kita. Ini sudah kita terima dari DJP kode verifikasi. Kita klik bagian ini. Selanjutnya ini adalah kode verifikasi yang kita terima untuk pelaporan SPT tahunan kita. Nanti kita sesuaikan dengan pengisian kode server yang kita terima dengan yang ada di ringkasan SPT. Ini kita masukkan kode verifikasi sesuai dengan yang kita terima dan kita cocokkan juga dengan server code-nya. Server code-nya ini bisa jadi tidak sesuai apabila kita ambil kode verifikasi ini, kita klik lebih dari satu kali. Jadi kita gunakan yang terakhir kita terima dari DJP. Nah, untuk menyatakan itu sesuai dengan yang ada dalam ringkasan SPT, maka kita sesuaikan kode servernya. Ini adalah pelaporan yang sudah sesuai. Kita akan menerima di email sebagai bukti penerimaan elektronik dengan status nihil. Demikian untuk pelaporan SPT PPh 21 2024 dengan formulir 1770S. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya.